Selamat siang Kak. Selamat siang, Kak. Aku bingung deh. Aku pengen ngasih aku rekomendasi. Kira-kira ada nggak ya obat tetes telinga yang kira-kira bagus gitu? Kebetulan aku juga punya rekomendasi nih, obat tetes telinga yang bagus. Ada dari Elamisetin. Apakah Kakak sebelumnya udah pernah mencoba obat tetes telinga dari Elamisetin? Kayaknya udah pernah deh Kak. Udah pernah. Tapi apakah Kakak sebelumnya udah tahu kandungan dari Elamisetin itu apa? Nah itu kayaknya aku belum tahu. Emang apa ya Kak kandungannya? Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum saya merekomendasikan apa itu obat tetes Elamisetin. Obat tetes Elamisetin itu dia mengandung chloramphenicol yang dimana antibiotik digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri yang ada pada telinga atau pada saluran telinga luar. Nah, gejalanya itu biasa kayak misalnya telinganya lagi gatel atau lagi bindeng terus berair atau kayak rasanya tuh kayak penuh gitu, berdengung di telinga, itu bisa kita atasi pakai obat tetes telinga ini, Elamisetin. Nah, untuk cara penggunaannya kan barangkali kakaknya kurang terlalu paham, apakah kan kakaknya sebelumnya juga walaupun udah pernah gitu. Di sini saya juga akan mengedukasi cara penggunaan yang baik dan benar mengenai obat tetes telinga yang Elamisetin ini. Yang pertama, kakak cuci tangan dulu terlebih dahulu agar tidak ada bakteri yang ikut saat memegang botolnya tetes telinganya. Terus yang kedua, Kak siapkan dulu obat tetes telinganya. Habis itu dibuka tutup botolnya, tapi jangan sampai ujung tutup botolnya itu terkena tangan. Takutnya tangan kita masih ada bakterinya. Gitu. Terus yang ketiga, kita baringkan kepala kita ke bantal. Habis itu kita teteskan dengan obat tetesnya itu sebanyak 3 kali, 2-3 kali itu cukup. Nah, sebelum tetes itu sebenarnya ada yang kelupaan, si daun telinganya itu kalau yang dewasa kita tarik di bagian atas, terus diarahkan si tutup botolnya itu ke dalam telinga itu. Nah, kalau misalnya yang anak-anak itu penggunaannya daun telinganya ditarik ke bawah, terus baru dimasukin obat tetes telinganya. Nah, untuk dosisnya cukup aja dimasukin 2-3 tetes aja gitu. Itu sehari 2 kali. Kalau misalnya emang masih kurang nyaman telinganya, nanti lakukan lagi di hari selanjutnya, gunakan lagi obat tetes telinganya. Nah, saat sudah diteteskan obat telinganya 2-3 tetes, ditunggu dulu ya sambil berbaring itu menghadap ke kiri atau ke kanan gitu, ditunggu selama 5-10 menit biar si tetesannya tersebut tuh sudah menyerap atau masuk ke dalam telinga tersebut tuh dengan baik gitu, optimal gitu. Habis itu setelah udah 5-10 menit obat tersebut sudah menyerap dengan baik, si botolnya tersebut ditutup kembali, jangan sampai tangannya itu terkena yang tutup botol dalamnya itu agar tidak terkontaminasi dari bakteri. Ya, baik. Di sini apakah ada Kira-kira ada nggak Kak efek samping dari obat tersebut? Ada, tentu saja setiap pada obat tetes telinga ini ada efek sampingnya. Yang pertama mungkin ada rasa perih, terus juga sensasi rasa panas atau terbakar. Terus yang ketiga paling ada gatal pada telinga. Pasti kayak agak kurang nyaman gitu. Kalau ditetes itu kayak penuh dengan air. Cuman nggak apa-apa, kita tunggu aja 5-10 menit, nanti air itu juga akan menyerap gitu. Nanti juga kesananya bakal nyaman gitu. Oke. Nah, selain Kakak bilang ada cara penggunaannya, kira-kira ada nggak sih Kak hal-hal apa yang harus diperhatikan gitu? Nah, di sini juga baik. Di sini juga saya akan menjelaskan ya apa aja sih hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat tetes telinga ini. Yang pertama, gunakan sesuai dosis atau anjuran dokter. Kalau misalnya nggak sesuai anjuran dokter, takutnya kan ada efek samping yang berkelanjutan juga ya. Terus yang kedua itu jangan menyentuh ujung bagian penetesnya ke telinga atau belerang agar tetap steril tadi ya, agar tidak terkontaminasi oleh bakteri gitu, biar bisa dipakai untuk penggunaan selanjutnya di hari selanjutnya. Terus yang ketiga, habiskan pengobatan sesuai anjuran meskipun gejalanya sudah membaik. Apabila takut ada gejala tersebut timbul lagi, boleh pakai aja, teteskan aja. Nah, terus jangan digunakan lebih dari 1 minggu tanpa petunjuk dokter. Terus yang keempat, paling jangan digunakan jika memiliki riwayat alergi pada chloramphenicol, karena kan obat tetes penggunaan Elamisetin ini kan dia mengandung chloramphenicol. Jadi kalau misalnya kakaknya atau keluarganya ada yang mengalami alergi chloramphenicol, sebaiknya jangan menggunakan dari Elamisetin ini, bisa menggunakan produk lain.
gitu, kapan sih kita harus ke dokter? Nah, apabila kakaknya sudah menggunakan obat ini, misalnya sehari 2 kali sesuai dengan anjuran yang ada di kemasannya, itu dosisnya. Apabila masih kurang baik atau masih kurang nyaman pada gangguan telinganya, bisa langsung konsultasi ke dokter. Apakah tetap menggunakan obat tersebut atau harus ganti ke obat lain? Oke, terima kasih banyak Kak ya atas edukasi yang tadi Kakak sudah berikan. Ya, sama-sama.